Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita memasuki ibadah kita dengan menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan dan memuliakan Tuhan Bapa kita yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Maka ketahuilah oleh kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, yang telah Elohim bangkitkan dari antara orang mati, karena dialah orang ini telah berdiri di hadapan kamu semua. Dia adalah batu yang dipandang hina oleh kamu, orang-orang yang membangun, yang telah menjadi kepala penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama Yesus adalah nama yang dahsyat, nama yang berkuasa. Firman Tuhan katakan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kita selalu mengingat kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus harus menjadi nama yang berharga dalam hidup kita. Yesus Kristus harus menjadi pusat pemberitaan kita dan pusat kesaksian kita sebagai orang-orang Kristen. Sehingga semakin banyak orang boleh mendengar siapa Yesus itu dan boleh diselamatkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan bermazmur dari Mazmur pasal 122. Dan pembacaan Mazmur akan dipimpin oleh Shine. Terus 20. Mazmur 122. Nyanyian Siara dari Daud, aku bergembira Yahweh. Kota yang saling susun rapi. Ke sana suku-suku telah mendaki. Suku-suku Yahweh, suatu kesaksian bagi Israel untuk bersyukur kepada nama Yahweh. Sebab tahta-tahta untuk penghakiman telah berdiam di sana. Tahta-tahta milik keluarga Daud. Berdoalah untuk damai sejahtera atas Yerusalem. Mereka yang mengasihi Engkau akan menjadi sejahtera. Biarlah damai sejahtera ada dalam tembok-tembokmu dan perlindungan ada dalam benteng-bentengmu. Bagi saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, biarlah sekarang aku berkata, damai sejahtera ada padamu. Demi bait Yahweh Elohim kita, biarlah aku mencari kebaikan bagimu. Amin, puji nama Tuhan.
Nyanyian siarah dari Daud, aku bergembira ketika mereka berkata kepadaku, marilah kita masuk ke bait Yahweh. Marilah kita masuk ke rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, biarlah kita menikmati kasih setia dan hubungan persekutuan yang erat kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebagai persiapan, mari kita menaikkan pujian dari NR 144, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika dia sedang berdoa sendirian dan murid-murid ada bersamanya, dia bertanya kepada mereka, menurut orang-orang siapakah aku ini? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan seorang nabi pada zaman dahulu yang telah bangkit kembali. Katanya kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, Mesias,
dari Elohim. Lalu dia memperingatkan dan melarang mereka agar tidak mengatakan hal itu kepada siapapun. Katanya, anak manusia harus menderita dan ditolak oleh para tua-tua dan imam-imam kepala, serta para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian dia berkata kepada semua orang, jika seseorang ingin mengikut aku, biarlah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang mengorbankan nyawanya demi aku, ia akan menyelamatkannya. Apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa yang malu karena aku dan perkataanku, anak manusia pun akan malu mengakuinya ketika dia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat kudusnya. Namun aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada beberapa orang yang sedang berdiri di sini tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Kira-kira 8 hari sesudah percakapan itu, dia mengajak Petrus dan Yohanes serta Yakobus naik ke gunung untuk berdoa. Ketika dia sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang pria sedang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia, yang tampak dalam kemuliaan. Mereka berbicara tentang kematiannya yang akan segera dia genapi di Yerusalem. Namun Petrus dan mereka yang ada bersamanya telah tertidur lelap, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat kemuliaannya dan 2 orang pria yang sedang berdiri bersamanya. Ketika kedua orang itu hendak berpisah dengan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, sungguh baik kita berada di sini. Biarlah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Namun ia tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Sementara ia mengatakan hal itu, datanglah awan menyelubungi mereka, dan mereka ketakutan ketika masuk ke dalam awan itu. Lalu terdengarlah suara dari awan itu yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, Yesus tinggal seorang diri, dan mereka diam saja. Dan pada waktu itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka saksikan itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, setiap orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan adalah orang yang berbahagia. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu dekat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dalam perenungan kami, supaya kami dapat lebih mengenal Engkau dan hidup bagimu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema dari firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang akan kita bahas adalah siapakah Yesus bagimu? Dan ini akan menjadi tema besar kita selama beberapa waktu ke depan. Karena saya memandang ini satu tema yang penting yang harus menjadi juga pokok perenungan kita di dalam kehidupan kekristenan kita. Harus kita tanya pada diri kita, siapakah Yesus bagi saya? Apakah artinya Yesus Kristus itu
bagi hidup saya. Karena kalau kita melihat di dalam dunia ini, banyak sekali pandangan mengenai Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab juga ada di dalam kitab suci mereka, disebut dengan nama yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik, teladan moral yang baik, yang harus diikuti, panutan, karena ajaran-ajarannya begitu indah, begitu luar biasa. Tokoh-tokoh dunia tidak sedikit yang bersimpati kepada Yesus, suka kepada Yesus. Jangankan pada zaman sekarang, pada zaman Alkitab yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 9 tadi, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah kata orang banyak, siapakah aku ini? Dan para muridnya memberikan jawaban-jawaban yang beragam juga. Tetapi yang penting bagi kita adalah, bagi saudara dan saya adalah, siapakah Yesus itu bagi kita? Karena setelah Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kata orang siapakah aku ini? Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, ya, menurut kamu ayat 20, siapakah aku ini? Nah, ini penting, saudara. Karena kalau kita tidak mempunyai pengenalan yang benar, siapakah Yesus Kristus itu bagi kita, kita bisa tersesat. Ada ajaran-ajaran yang katanya ajaran Kristen, itu mengajarkan doktrin yang salah, ya, mengenai Yesus Kristus. Bahwa Yesus itu adalah disebut the Son of God, ya, anak Allah, putra Tuhan, karena dia diciptakan lebih dahulu daripada Adam. Ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi kesusupan roh Yahweh. Gitu. Nah, ini ajaran-ajaran ini beredar di kalangan yang menyebut diri sebagai orang Kristen juga. Nah, bagi saudara dan saya ini, Yesus Kristus ini siapa? Ini penting, saudara. Karena ini dasar dari iman kita. Kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang benar, tidak mempunyai pengenalan yang benar siapa Yesus Kristus itu dan apa maknanya dia bagi kita secara pribadi dalam hidup kita. Aduh, saudara, kita ini tersesat. Kita akan tersesat dan disesatkan. Ada 3 hal yang akan kita lihat. 3 kesaksian dari Lukas pasal 9 yang bisa kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui ayat 20. Lukas 9 ayat 20, dan dia berkata kepada mereka, namun kamu mengatakan siapa aku ini? Dan sambil menjawab, Petrus berkata, Sang Mesias dari Elohim. Sang Mesias, bahasa Yunaninya Kristos, artinya yang diurapi. Ya. Yesus Kristus berarti Yesus yang diurapi. Bahwa dia adalah dari Elohim. Sang Mesias dari Elohim. Elohim bahasa Yunaninya di sini Theos. Artinya Tuhan. Siapakah aku? Siapakah Yesus? Dia adalah yang diurapi oleh Tuhan.
yang diurapi yang adalah Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat apa artinya diurapi. Bahwa Yesus adalah dia yang diurapi, artinya dia itu berwenang. Orang yang diurapi artinya orang yang mempunyai kewenangan. Orang yang berkuasa, mampu. Dia diurapi. Dia adalah yang diurapi karena dialah yang berhak dan yang mempunyai fasilitas untuk melaksanakan apa yang diembankan kepadanya. Contoh misalnya Saul dan Daud diurapi menjadi raja. Berarti mereka ini berwenang, mereka berkuasa, mereka mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai hak untuk memerintah, dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan apa yang diembankan kepada mereka sebagai raja. Untuk memerintah, fasilitasnya ada, ya, kekuatan, ada tentara, ya, ada rakyat, ya, ada perbendaharaan, harta, ya, dan sebagainya seperti itu. Yesus adalah dia yang diurapi. Artinya, hidup, mati, neraka, keselamatan, penghakiman, pembenaran, dan penghukuman, semua itu ditentukan oleh sikap kita terhadap Yesus. Kalau misalnya kita menghadap raja, atau kita menghadap presiden misalnya. Di negara kita ini, di Indonesia ini, salah satu aturannya kalau kita pergi ke Istana Raja itu tidak boleh pakai celana pendek. Harus berpakaian yang sopan. Ya. Mau menghadap presiden. Sikap kita itu bagaimana? Harus sopan. Kalau kita berpakaian tidak sopan, alamat kita diusir ya kan dari istana, alamat kita ditangkap, presiden akan memerintahkan pas pampres misalnya menangkap kita karena dianggap tidak sopan. Nah, begitu juga dengan Yesus. Kalau dia adalah yang diurapi, dia adalah Kristus dari Elohim, dia adalah Sang Mesias dari Elohim. Berarti dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kewenangan. Ya kita ini dalam kita bersikap kepadanya ini harus hati-hati ya, begitu kan istilahnya. Ya kan? Tidak boleh sembarangan. Kalau sebagai yang diurapi, kalau sebagai yang diurapi, dia berwenang, dia berkuasa, hidup, mati, neraka, keselamatan, penghakiman, pembenaran, dan penghukuman, semua itu ditentukan oleh sikap kita kepada Yesus. Semua itu ditentukan oleh sikap kita kepada Yesus. Jadi kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tidak boleh main-main, ya. Kita tidak boleh main-main, tidak boleh sembarangan kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh sembarangan kepada Yesus Kristus. Akhir dunia ini dan takdir atau ultimate fate dari semua umat manusia berhubungan erat atau revolves around Yesus Kristus. Ya, selanjutnya. Ya. Jadi kita harus, ketika kita berhadapan dengan nama Yesus Kristus ini, kita harus gentar ya, saudara ya. Harus gentar di atas slide yang di atasnya, satu lagi.
Kalau hidup, mati, neraka, keselamatan, penghakiman, pembenaran, dan penghukuman, semua itu ditentukan oleh sikap kita terhadap Yesus. Maka kita harus gentar. Maka kita harus sungguh menaruh hormat, kemuliaan kepadanya. Akhir dunia ini, the ultimate fate, takdir dari semua umat manusia, itu revolves around, berhubungan erat. Revolves around itu artinya dia berputar di sekitar siapa? Yesus Kristus. Karena Alkitab dengan jelas memberikan kesaksian kepada kita bahwa dia akan datang kembali sebagai hakim dan sebagai raja yang menghakimi semua umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa dan kewenangan Kristus melebihi segala urusan duniawi kita. Karena itu kesaksian Alkitab tadi ya, hidup, mati, neraka, keselamatan, penghakiman, pembenaran, penghukuman, itu the fate of all humanity ini revolves around Jesus Christ. Takdir semua umat manusia ini beredar di sekitar Kristus. Berarti apa? Kuasa dan kewenangan Kristus melebihi segala urusan duniawi kita. Urusan duniawi kita itu apa? Misalnya sakit penyakit, kedukaan, masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Itu kan urusan duniawi. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta doa, kita doa. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Ketika kita berduka, kita datang kepada Yesus, Tuhan Yesus hiburkan saya. Ketika kita punya masalah keluarga, kita datang kepada Yesus, Tuhan tolong keluarga saya. Ketika kita punya masalah keuangan, kita datang kepada Yesus, kita berdoa, kita datang, kita katakan, Tuhan tolong keuangan saya ini, bagaimana saya pusing. Ketika kita mempunyai masalah pekerjaan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita katakan, Tuhan tolong berikan saya pekerjaan. Tuhan tolong saya di tempat pekerjaan dan sebagainya. Dan saya yakin kita bisa bersaksi bahwa pertolongan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita boleh mengalami Tuhan menyembuhkan. Ketika kita berduka, kita boleh mengalami Tuhan menghiburkan. Ketika ada masalah di dalam keluarga, kita boleh mengalami bagaimana Tuhan campur tangan sehingga di dalam keluarga ada damai sejahtera. Begitu juga dengan masalah keuangan, masalah pekerjaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa dan kewenangan Kristus itu melebihi segala urusan duniawi kita. Melebihi semua itu. Karena apa? Masalah sakit penyakit, kedukaan, masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, ya, itu masalah-masalah umum manusia. Bukan orang Kristen saja yang sakit. Orang non-Kristen juga sakit. Bukan orang Kristen saja yang berduka, tapi orang non-Kristen juga berduka. Bukan orang non-Kristen saja yang bisa punya masalah keluarga, tapi orang yang non-Kristen juga bisa punya masalah keluarga dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan manusia ini ciptaan Tuhan ini hebat sekali. Karena manusia dapat menyelesaikan hampir semua masalahnya. Kalau kita sakit, coba Bapak Ibu ya, kalau kita sakit, pengobatan ini zaman modern ini kan sudah begitu canggih. Kalau kita sakit, ada sesuatu kita badan rasa tidak enak, coba kita ubah pola makan kita dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu saja kita ubah pola makan kita. Manajemen stres kita ubah. Ya. Dalam 1 minggu saja kita sudah bisa melihat ada perbaikan-perbaikan. Kita sudah bisa merasa kita sudah lebih sehat, ya kan?
Kalau kita ada masalah keuangan misalnya, kita bisa ikut tips-tips atau training-training manajemen keuangan. Maka masalah keuangan kita bisa teratasi. Atau kita mulai menabung, kita menurunkan gaya hidup kita. Masalah keuangan kita bisa agak tertolong. Kalau habis-habisan pun kita dalam hal keuangan, bukankah kita akrab dengan kalimat yang mengatakan, uang bisa dicari. Ya kan begitu. Jadi saudara, kita manusia dapat menyelesaikan hampir semua masalah. Tetapi masalah dosa itu tidak bisa. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Ya. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dan ayat 17 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk melalui dosa itu. Demikian juga maut menjalar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 17. Sebab jika oleh kesalahan satu orang maut berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan memerintah dalam kehidupan melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, siapa itu? Adam. Dan maut masuk melalui dosa itu. Demikian juga maut menjalar kepada semua manusia. Maut menjalar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 17 mengatakan, tetapi apa? Kelimpahan anugerah, karunia kebenaran memerintah dalam kehidupan umat manusia melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Tidak ada jalan lain untuk penyelesaian masalah dosa dan maut kecuali melalui Yesus Kristus. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah dosa. Kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan dengan usaha kita. Dengan banyak beramal. Dengan banyak berbuat baik, dengan banyak memberi persembahan kepada Tuhan, dengan banyak memberi sedekah, memperhatikan orang miskin. Tidak bisa. Roma 5 ayat 17 dengan jelas mengatakan, karunia kebenaran akan memerintah dalam kehidupan melalui apa? Yesus Kristus. Saudara dan saya hanya bisa dibenarkan oleh Tuhan, dipandang benar di mata Tuhan. Kalau apa? Melalui Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Lukas 9 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, dan dia berkata kepada mereka, namun kamu mengatakan siapa aku ini? Dan sambil menjawab Petrus berkata, Sang Mesias dari Elohim. Saudara, hanya Yesus yang berkuasa. Hanya Yesus Kristus yang berwenang. Hanya Yesus Kristus yang berhak dan mempunyai fasilitas untuk menyelesaikan masalah dosamu. Kalau engkau mempunyai keterikatan dengan dosa pornografi, datang kepada Yesus, Sang Mesias dari Elohim. Maka dialah yang sanggup melepaskan saudara dari dosa pornografi tersebut. Dialah yang sanggup.
permasalahan, sorry saudara, bukan baterainya habis, laptop mama sudah oke. Ya, saudara. Sorry saudara, ada sedikit masalah teknis. Saya ulang sekali lagi saudara ya. Jika saudara mempunyai masalah keterikatan dengan dosa pornografi, misalnya, datang kepada Yesus. Dialah yang sanggup melepaskan engkau. Jawaban untuk permasalahan pornografi bukan pernikahan. Jawaban untuk dosa pornografi bukan pernikahan. Tetapi Yesus. Yesus yang sanggup melepaskan. Kita kan seringkali berpikir begitu. Oh, kalau saya mempunyai sesuatu dalam tanda petik kelemahan, kekurangan, maka sesuatu yang baik, yang lain akan mengobati kekurangan saya itu. Maka orang yang terlibat dengan dosa pornografi itu berpikir ya daripada terlibat dengan daripada terikat dengan dosa pornografi, dosa persinahan, dosa percabulan, ya lebih baik menikah saja. Kalau menikah itu kan berarti legal gitu ya kan, pikirannya begitu. Itu salah saudara. Pernikahan bukan untuk melepaskan engkau dari masalah dosa seksual. Ya. Kalau saudara mempunyai keterikatan dengan masalah kecanduan, katakanlah kecanduan main game. Kecanduan itu banyak. Ya. Tapi kecanduan ini salah satu yang mengikat ini yang bisa sangat berakibat buruk. Ya, kita sudah lihat ya beberapa contoh peristiwa bagaimana anak-anak yang kecanduan main game itu menjadi gila. Terganggu mentalnya, dirawat di rumah sakit jiwa. Saudara pergi ke rumah sakit jiwa itu ada bagian khusus untuk anak-anak. Bagian khusus untuk anak-anak yang menjadi gila karena kecanduan main game. Saudara, untuk masalah kecanduan, datang kepada Yesus. Bawa saudaramu itu untuk datang kepada Yesus. Yesus yang sanggup melepaskan. Ketika saudara kecanduan makan, ya, makan itu bisa menjadi kecanduan. Ya. Kalau saudara, kenapa orang kecanduan? Karena dia melarikan diri dari sesuatu yang memahitkan hatinya. Kenapa orang kecanduan? Karena dia melarikan diri, dia mencari kasih di tempat yang salah. Makanya orang yang kecanduan itu perlu Yesus. Alkitab bersaksi, Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Kalau saudara perlu kasih, jangan cari di tempat lain, cari Yesus. Dialah yang sanggup. Dialah yang sanggup memenuhi keinginan atau kebutuhanmu yang terdalam akan kasih. Karena dia adalah yang diurapi. Dia adalah yang diurapi. Dia adalah yang berwenang dan dia berkuasa untuk memenuhi hidup kita, hidup saudara dan saya dengan kasih. Kalau saudara ingin mencari hikmat, cari Yesus. Karena dia adalah sang firman, dia adalah sang hikmat. Jangan cari dunia ini. Jangan pergi ke dukun, jangan tanya-tanya orang pintar. Itu adalah nasihat-nasihat dari setan, saudara.
Petrus berkata, engkau adalah Sang Mesias dari Elohim. Saudara, apa yang mengikat Anda sekarang? Dosa apa yang mengikat Anda sehingga Anda terpuruk? Tidak bisa lepas. Datang kepada Yesus. Dia yang mempunyai fasilitas. Dia yang mempunyai kewenangan. Dia yang mempunyai kemampuan untuk melepaskan saudara dari ikatan dosa yang saudara tidak bisa keluar. Saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian, ini adalah Brian Welch. Brian Welch adalah seorang gitaris dari grup metal yang sangat terkenal, yaitu Korn. Ini adalah kesaksian dia 20 tahun yang lalu. Ini saya screenshot dari video singkat, video pendek kesaksian dia. Dia menceritakan bagaimana hidupnya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Uang, ketenaran, semua dia dapatkan dengan mudah. Dan tetapi hidupnya penuh dengan depresi. I had depression. Sehingga untuk mengobati depresinya, dia mengkonsumsi begitu banyak obat-obat terlarang, narkoba dan segala macam jenis obat-obat terlarang. Dan dia bisa mendapatkannya dengan mudah karena dia punya uang. Di dalam kesaksiannya dia menceritakan hampir sepanjang waktu dia itu tidak sadar. Dia itu teler. Karena apa? Pengaruh obat-obatan. Pada waktu dia sadar, dia tidak di bawah pengaruh obat-obatan. Dia mengatakan apa? Saya ditutup oleh gelombang depresi, kecemasan, dan ketakutan yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika seorang temannya membawa dia ke gereja, singkat cerita, dia bertemu dan dikonseling oleh pendeta di gereja itu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia diubahkan. Pernikahannya yang sudah berantakan dipulihkan kembali. Dan dia bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya. Bukan seorang ayah yang selalu teler dan selalu depresi. Bagaimana dia bisa memiliki hidup yang baru tersebut? Karena dia bertemu dengan Yesus. Karena dia mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hidupnya. Siapakah Yesus itu? Sang Mesias dari Elohim. Kalau dia bisa, dia mampu mengubahkan hidup seorang Brian Welch, maka Yesus yang sama, Sang Mesias dari Elohim, dia pun bisa mengubahkan hidup saudara dan saya, melepaskan kita dari ikatan kuasa dosa yang membuat kita menjadi orang yang miserable, orang yang terpuruk. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat ayat 21 sampai dengan ayat 22. Siapakah Yesus itu? Lukas 9, 21, 22. Dan sambil memperingatkan mereka, dia memerintahkan agar tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Dengan berkata, seharusnya lah anak manusia menderita banyak hal dan ditolak oleh para tua-tua dan imam-imam kepala, serta para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Siapakah Yesus? Kesaksian Alkitab yang pertama tadi mengatakan dia adalah Sang Mesias dari Elohim. Yang kedua, dia adalah anak manusia yang menderita, ditolak oleh para tua-tua dan imam kepala. Dia dibunuh
Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, ketika Yesus mengatakan hal ini kepada para muridnya, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi hari-hari terakhir di bumi. Dia akan menuju salib. Dan kalau kita ikuti perjalanan Tuhan Yesus menuju ke salib, ada satu peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Yesus ingin kita meratapi dosa kita, bukan meratapi Dia. Yesus menjalani jalan salib itu bahkan sampai naik ke atas kayu salib. Banyak orang meratapi Dia. Perempuan-perempuan meratapi Dia. Sambil memikul salib, Tuhan Yesus berkata, jangan meratapi saya. Lukas 23, 27, dan 28 mengatakan, dan sejumlah besar massa mengikuti Dia dan juga wanita-wanita yang menangis dan meratapi Dia. Dan sambil berpaling kepada mereka, Yesus berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Saudara, kalau kita melihat ya film-film penyaliban, jalan salib Tuhan Yesus, katakanlah misalnya Passion of the Christ aja. Itu satu adegan yang menyayat hati kita, bukan? Saya sendiri ketika ada adegan Tuhan Yesus dicambuk, saya menutup mata, saya tidak sanggup melihatnya. Tidak sedikit bukan kita menangis ketika kita melihat adegan-adegan itu. Bagaimana Putra Elohim rela menjalani semua itu demi saudara dan saya dan seluruh umat manusia ini. Tetapi kita tidak boleh lupa, Tuhan Yesus tidak ingin kita meratapi Dia, tapi Tuhan Yesus ingin kita meratapi dosa kita. Perihal penderitaannya, kematiannya, itu sudah dinubuatkan dan sudah memang digariskan harus Dia jalani. Yesus ingatkan, jangan meratapi saya, ratapi dosamu. Dalam pengertian saya, saudara, bukan cuma kita menangisi dosa kita ya, tapi dalam pengertian saya, ketika Tuhan Yesus katakan, ratapilah dosamu. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin kita benci kepada dosa kita. Lepaskan. Jangan tahan terus. Jangan hidup terus berkubang dengan dosa dan kebiasaan buruk. Lepaskan. Buang. Benci. Karena semua hal itulah Putra Elohim itu harus naik ke atas kayu salib. Jadi meratapi ini, saudara, harus benci. Benci sama dosamu. Buang dosamu. Jangan lama-lama. Jangan terus hidup di dalam dosa. Kebiasaan buruk, kebiasaan tidak kudus. Buang. Buang, saudara. Mari kita lihat, saudara, firman Tuhan dalam Roma 6, ayat 11 sampai ayat 13. Menuntun kita bagaimana kita meresponi Dia. Roma 6 ayat 11. Demikian pula kamu perhitungkanlah dirimu sendiri sebagai yang benar. Benar-benar mati terhadap dosa. Namun hidup bagi Elohim di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 12. Oleh karena itu jangan biarkan dosa memerintah di dalam tubuhmu yang fana untuk taat kepadanya dalam keinginannya. Bahkan janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan. Sebaliknya serahkanlah dirimu kepada Elohim
sebagai yang hidup dari antara yang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Jadi saudara, inilah respon kita bagi Mesias dari Elohim, anak manusia yang harus menderita, mati, dan dibangkitkan itu. Respon kita bagaimana? Perhitungkanlah dirimu sendiri sebagai yang benar-benar mati terhadap dosa. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan, ratapilah dosamu. Ratapi dosamu. Ya, kita tambahkan, benci dosamu itu. Muaklah dengan dosamu. Buanglah dosamu. Di dalam Roma dikatakan, benar-benar mati terhadap dosa. Harus mati terhadap dosa. Kalau mati terhadap dosa itu artinya apa? Dosa itu tidak bisa ngapa-ngapain kepada saudara, iya kan? Karena kan saudara sudah mati terhadap dosa, tidak bisa diapa-apain. Jadi jangan meresponi dosa, jangan menuruti keinginan daging itu, jangan dituruti. Keinginan untuk simpan sakit hati, keinginan untuk tetap khawatir itu jangan dituruti. Matilah terhadap dosa. Tetapi hidup bagi Elohim di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hidup kita ini bagi Tuhan, untuk Tuhan. Dalam segala hal untuk Tuhan. Dan jangan membiarkan dosa memerintah dalam tubuhmu yang fana. Jangan taat kepadanya dalam keinginan. Bahkan jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan. Tapi serahkan diri kepada Elohim sebagai yang hidup dari antara yang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Jadi saudara, kalau masih ada orang Kristen yang tidak hidup bagi Yesus, masih pelihara dosa, itu dia mencela salib, saudara. Dia mencela salib dan dia menghinakan salib. Dia menghinakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, pertanyaan bagi kita adalah apa yang mau kita lepaskan bagi Yesus? Apa yang mau kita lepaskan bagi Yesus? Sebagai anak manusia yang digantung di atas kayu salib, dia melepaskan segalanya. Filipi pasal 2 menyaksikan dia taat. Dia taat sampai mati. Dia sebenarnya berhak untuk mendapatkan segala kemuliaan dan hormat. Tetapi dia lepaskan. Dan dia mengambil kutuk yang mestinya menjadi bagian kita oleh karena dosa, dia kenakan pada dirinya. Sehingga di atas kayu salib itu, Bapa memalingkan wajahnya daripada putra tunggalnya sehingga dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia rela melepaskan segalanya bagi saudara dan saya, apa yang mau kita lepaskan bagi Yesus? Tahun 2015, sejarah mencatat sebanyak 21 orang Kristen Koptik dipenggal oleh ISIS di Libya. Dan ISIS menyebarluaskan video pemenggalan itu. Jangan lupa, saudara. 21 orang martir ini di hadapan pedang, di hadapan maut, mereka tidak segan, tidak pikir dua kali untuk melepaskan nyawanya. Tidak pikir dua kali untuk mempertahankan kepalanya. Apa yang mau saudara dan saya kita lepaskan bagi Yesus? Saat ini bukan nyawa kita. Ya. Tapi mari kita pikir dalam hidup kita. Kita punya kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak kudus, mau enggak kita lepaskan?
Kita punya kesukaan yang duniawi, mau nggak kita lepas? Kita punya waktu untuk nonton sinetron, mau nggak kita lepaskan untuk kita jadikan waktu itu di mana kita berdoa dan berpuasa untuk saudara kita yang belum kenal Yesus. Kita punya kesukaan baca novel, baca koran, mau nggak kita lepaskan, kita ambil waktu untuk baca Alkitab? Terlalu banyak kita baca berita di dunia ini, sekarang kita jadi lebih pusing, ya kan? Jadi emosi, jadi marah, jadi kecewa. Mau nggak kita lepaskan itu? Lalu kita berikan waktu itu untuk kita bersekutu dengan firman Tuhan. Ketika ada anak kita yang mau jadi hamba Tuhan, maukah kita menyerahkannya kepada Tuhan? Jangan kita kasih sisa-sisa sama Tuhan ya. Anak kita yang gagal masuk universitas unggul, anak kita yang begajulan, anak kita yang raportnya jelek, kau sekolah Alkitab saja. Aduh, saudara. Sedih, saudara, kalau ada orang Kristen kayak begitu. Ada kita mau sekolah Alkitab, kita bilang, aduh, jangan jadi pendeta, nanti nggak bisa beli lipstik. Dulu ada teman saya sekelas. Ya, teman SMA itu begitu. Dia mau sekolah pendeta. Orang tuanya pejabat. Mamanya bilang, nggak usah jadi pendeta, nanti nggak bisa beli lipstik. Aduh, saudara, sedih saudara kalau ada orang Kristen ya. Ada orang Kristen yang seperti itu, saudara. Apa yang mau saudara dan saya lepaskan bagi Yesus? Ingat saudara, minggu lalu pun saya sudah menyampaikan, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Bapa. Tidak ada apapun dalam hidup kita yang kita miliki sekarang ini punya kita. Tidak ada, saudara. Hidup kita pun bukan punya kita, saudara. Hidup kita ini kita hidup karena Tuhan yang kasih hidup sama kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kita lihat di dalam ayat 28 sampai 36. Di sini saya menuliskan ayat 35. Dan terdengarlah suara dari awan itu yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Saudara, ini adalah kesaksian sorga tentang Yesus itu. Ini adalah validasi dari surga tentang Yesus itu. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Saya mau kita memperhatikan dua kata terakhir. Dengarkanlah dia. Yesus Kristus, Mesias dari Elohim, anak manusia yang menderita, mati, dan bangkit. Yang ketiga, dengarkanlah dia. Saudara, pertanyaan bagi kita. Apa? Siapa yang kita dengarkan? Seringkali kita terlibat masalah karena kita tidak mendengarkan Yesus. Kita lebih banyak dengar dunia ini. Kita lebih banyak dengar pikiran kita. Kita lebih banyak dengar perasaan kita. Sehingga kita terlibat masalah. Kita tidak bisa menjadi pelaku firman karena kita lebih dengar perasaan kita. Ya Tuhan suruh ampuni. Tuhan, saya ini sakit hati Tuhan. Akhirnya kita tidak menaati firman Tuhan. Kita tidak melepaskan pengampunan. Akhirnya masalah tidak pernah selesai. Seumur hidup kita dikuasai oleh kemarahan. Kenapa? Karena kita tidak dengar Yesus. Mazmur 46 ayat 11 firman Tuhan katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi. Ayat 12. Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim, Yakub adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Firman Tuhan ingatkan apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Be still, ya, bukan be quiet, ya.
Be still. Tenanglah. Jangan kesana kemari kayak lalat. Kalau kamu lagi stres, diamlah. Tenanglah. Kalau kamu lagi berduka, be still. Tenanglah. Jangan menangis terus dari pagi sampai malam. Be still. And know, dan ketahui that I am God. Aku adalah Elohim. Aku adalah Tuhan. Kalau kita tidak bisa tenang di hadapan Tuhan, tidak bisa lihat Tuhan. Saudara ingat, itu 2 orang murid dari Emmaus, murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus berjalan bersama dengan mereka sepanjang jalan, tapi mereka tidak kenal dia. Kenapa? Karena mereka terlalu diliputi oleh duka cita. Mereka membiarkan diri dikuasai oleh duka cita. Mereka tidak kenal Yesus, guru mereka yang jalan di samping mereka, bersama-sama dengan mereka. Baru ketika dia berdoa mengucap syukur atas makanan, mereka mengenal dia. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Jangan dengar suara lain. Karena suara lain akan menghancurkan Anda. Suara kepahitan akan menghancurkan Anda. Akan mencegah Anda melepaskan pengampunan. Kalau saudara mendengarkan suara kepahitan, saudara akan mencari kasih di tempat yang salah. Kenapa orang terlibat dengan berbagai jenis kecanduan? Kenapa orang terlibat dengan jatuh ke dalam dosa seksual? Kenapa orang menjadi pembunuh manusia? Karena apa? Karena mendengarkan suara kepahitan. Bukankah kita tidak asing dengan berita-berita asisten-asisten rumah tangga, karyawan-karyawan yang membunuh majikannya karena dendam, sakit hati, karena sering dimarahin. Karena dimaki-maki, karena direndahkan, karena tidak diwongke. Kalau kita mendengarkan suara kepahitan, kita akan dihancurkan. Kalau kita mendengarkan suara kedukaan, bukan berduka itu tidak boleh ya saudara, tapi berdiam di dalam kedukaan, terus-menerus sedih, terus-menerus upset, terus-menerus tidak punya sukacita, saudara. Saudara, kita akan dihancurkan. Tulang-tulang kita menjadi kering. Ya. Firman Tuhan katakan, ya, hati yang susah itu membusukkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah menghancurkan tulang. Coba saudara, kalau saudara ada osteoporosis, ada artritis, ada kanker tulang, ya. Saudara, saya mau coba saudara tanya, ya, apakah masih ada suara kedukaan yang saudara dengar? Apakah masih ada suara kedukaan yang saudara dengar? Suara-suara kesedihan dalam hati yang saudara pelihara? Suara takut, cemas, khawatir akan menghancurkan Anda. Suara dendam, suara iri hati, penolakan akan menghancurkan Anda. Kalau saudara kita iri hati sama orang nggak sejahtera, saudara, tidak ada sukacita wajah kita. Siapa orang iri hati yang bisa tersenyum lebar? Tidak ada. Mukanya cemberut. Ya. Ketika kita memelihara suara penolakan, kita dengar suara penolakan, kau tidak berharga, kau jelek, kau tidak pantas, kau tidak cantik, kau tidak cukup baik, ya. Kita akan dihancurkan, saudara.
Suara nasihat-nasihat dari si jahat akan menghancurkan saudara. Ya. Jangan pergi minta nasihat kepada dukun, orang pintar. Ya. Nanti ada orang pintar bisa nerawang, bilang, oh di rumah ini ada setannya, di rumah itu ada genderuwonya. Jangan didengarkan, saudara. Wah, kau itu diikuti oleh setan. Itu saya bisa lihat setan ikut kau ke sana, ke sini. Ini setan dari kau punya nenek di sini, di situ. Jangan didengarkan, saudara. Ya, dengarkan suara Yesus, dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus memiliki hati yang menguji. Ujilah segala roh. Ujilah. Uji dengan firman Tuhan. Jadi saudara, dekatkan hidup kita dengan firman Tuhan. Dekatkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu, Alkitab mengatakan, itu pedang roh. Pedang roh. Dia menusuk sampai bisa memisahkan jiwa dan roh. Dia akan memberikan kepadamu hikmat untuk menilai dan melihat segala sesuatu. Dekatkan hidup kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang mempunyai kuasa. Kuasa untuk mengubah orang. Di sini saya memberikan ada 2 gambar, saudara bisa lihat. Yang pertama, saudara lihat ibu ini ya. A slave to drugs, saudara lihat ketika dia masih diperbudak oleh obat-obat terlarang. Hancur wajahnya, tidak ada sukacita, hancur tubuhnya. Tetapi lihat di sebelah kanan, set free by Jesus. Ketika dia mencari Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan mengubah dia menjadi lebih cantik, lebih indah, membebaskan dia dari perbudakan narkoba dan zat-zat terlarang. Dekatkan hidup kita dengan firman Tuhan. Tuhan dapat mengubah siapapun. Tuhan dapat mengubah saudara dan saya. Gambar yang kedua, saudara, seorang bapak. Lihat ya, a slave to drugs sebelah kiri. Ketika dia masih menjadi budak daripada obat-obat terlarang. Badannya habis, hancur, jelek perawakannya, iya kan? Tapi lihat di sebelah kanan, foto dia. Set free by Jesus. God can change anyone. Tuhan dapat mengubah siapapun. Lihat, perbedaannya begitu jelas. Menjadi lebih indah. Sukacita terpancar dari wajahnya. Saudara, sebagai penutup, saya menyampaikan satu ayat dari Matius 11, 28, 30. Ini adalah undangan dari Yesus Kristus, Mesias dari Elohim. Anak manusia yang menderita, mati dan dibangkitkan. Dia yang mempunyai kuasa dan fasilitas, yang mempunyai hak, dia mempunyai kewenangan, dia mempunyai kemampuan lebih dari mampu untuk melepaskan saudara dan saya dari dosa dan maut. Dia yang namanya di atas segala nama. Yang keselamatan hanya ada pada dirinya. Keselamatan kita hanya melalui dia. Dia mengatakan, dia memberikan undangan untuk saudara dan saya. Dia katakan apa? Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Dia sedang mencapai engkau saat ini, dan dia memberikan undangan ini kepada saudara dan saya. Mari kepadaku. Datang kepadaku. Aku memberi kelegaan kepadamu. Pertanyaannya, saudara, maukah saudara kita menerima dia
maukah kita mengundang Dia ke dalam hidup kita, sehingga kita sungguh boleh memiliki relasi dengan Dia dan mengalami hidup yang berkelimpahan yang tersedia di dalam nama-Nya. Kiranya saudara boleh diberkati. Amin. Minta kesediaan Bapak Pendeta untuk bisa memimpin dalam doa respon dan doa syafaat. Baik, kita akan meresponi firman Tuhan dan juga menaikkan doa syafaat. Apakah ada di antara jemaat yang ingin didoakan? Ada pokok doa khusus yang mau disampaikan? Ya, Shen. Oke, selain skripsi, saya juga doakan untuk Dion, ya, supaya Tuhan tetap menyertai dia di segala kesulitannya. Udah. Oke, kita doakan ya teman Shen, Dion, ya, supaya Tuhan jamah dia dan juga keluarganya. Masih ada yang lain? Mohon doa untuk hari pertama di perusahaan yang baru di UOB Oh besok. iya. Ya. Oke, Bu Debi ya akan mulai bekerja di perusahaan yang baru ya di Bank UOB. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih kami diingatkan pada pagi ini bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat, penebus dosa, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa dan juga kepastian dosa, yaitu kematian kekal di neraka, hingga setiap kami yang percaya kepada Kristus boleh menerima hidup yang baru dan juga mengalami hidup yang diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang kami menjalani hidup kami di dunia ini, mata batin kami terus terfokus kepada Kristus. Kami hanya menyembah, memuliakan Tuhan Yesus sepanjang hidup kami, dan juga memberitakan kasih-Nya kepada siapapun yang kami temui di jalan kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang yang ada di sekitar kami. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Saat ini kami mau berdoa untuk teman dari Shine, Dion, dalam pergumulannya mencari Tuhan, Tuhan jamah dia, Tuhan bawa dia kembali kepada Tuhan, dan biarlah dia boleh mengalami Kristus sekali lagi di dalam hidupnya. Engkau tolong dia Tuhan dalam pergumulan keluarganya, ayahnya yang sakit, Tuhan kiranya jamah dan Tuhan sembuhkan. Begitupun semua kebutuhannya Tuhan Engkau mencukupi. Kami bawa Dion ke dalam tangan-Mu, ke dalam anugerah. Juga mau berdoa untuk Bu Debi yang mulai besok akan masuk di pekerjaan yang baru di Bank UOB. Kami sungguh berdoa Tuhan berilah dia hikmat sehingga dia dapat bekerja sebaik mungkin di tempat yang baru, menyelesaikan masa tugasnya sampai pensiun nanti. Tuhan beri dia kekuatan dan juga semangat, dan Tuhan berkati bank ini sehingga bank ini boleh bertumbuh dan juga boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Kami serahkan Bu Debi ke dalam tangan-Mu, Tuhan kiranya tolong dia di dalam hari-hari di depan di tempat pekerjaan yang baru. Berikan dia hikmat yang khusus dalam mengerjakan pekerjaan. Kami mau berdoa bagi setiap kami anak-anak-Mu dalam pekerjaan kami, apapun profesi yang kami jalani, baik kami bekerja di toko sebagai full-timer,
melayani Tuhan, bekerja di perusahaan tambang atau perminyakan, sebagai dokter, sebagai apapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya apapun yang kami pegang, apapun yang kami kerjakan, boleh semakin berkembang, semakin maju. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami secara finansial, dan jadikanlah kami berkat bagi orang lain, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa bagi para orang tua kami dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan Engkau menolong, supaya mereka hidup semakin dekat dengan Tuhan, dan mengingatkan mereka bahwa sampai masa tua mereka, Engkau Tuhan Yesus tetap menggendong, dan memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera dan sukacita, dan dalam masa tua pun, mereka tetap dapat melayani Tuhan di dalam anugerah-Mu. Kami menyerahkan semua anak-anak kami dalam masa studi mereka, baik di perguruan tinggi, di SMA, di SMP, di SD, bahkan yang masih di playgroup. Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak kami, agar mereka dapat belajar sebaik mungkin, diberikan ilmu yang memadai untuk mereka dapat melaksanakan dan juga membangun kehidupan mereka yang sebaik-baiknya bagi kemuliaan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilihan presiden tahun depan, juga pemilihan anggota-anggota legislatif dan pilkada-pilkada. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga semuanya berjalan dengan baik, dengan tenang, dengan aman, di dalam anugerah dan berkat. Karuniakan keamanan Tuhan, dan tolong agar pemerintah, juga polisi, TNI, KPU, semuanya boleh melaksanakan tugas mereka dengan netral, dan karuniakanlah keamanan dan kestabilan secara politik bagi bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati gereja-Mu di seluruh Indonesia. Tuhan tolong agar gereja Tuhan menjadi pilar etik dan moral, menjadi penjaga moral di tengah-tengah bangsa kami. Berkati gereja Tuhan, jadikanlah setiap orang percaya di negara ini menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Kami juga teringat untuk situasi yang terjadi saat ini di Israel, di jalur Gaza, juga di Ukraina, peperangan-peperangan dahsyat yang sedang terjadi. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong dan menyatakan kehendak-Mu yang terbaik bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai ini. Kiranya Tuhan membalut dan juga menyingkirkan semua kebencian, dendam, amarah yang ada di hati bangsa-bangsa yang bertikai ini, sehingga mereka belajar untuk mengasihi satu sama lain, karena Tuhan Yesus sudah mati bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa syafaat kami ini dengan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama gereja sepanjang segala abad. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita akan menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian tiang awan, tiang api, penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu di depan. Ku tak perlu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Pujilah Khalik semesta.